Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Machine Learning. Nah, baik, di sini jadi yang pertama ada Intro to Stage Object Detection. Nah, yang pertama yaitu ada Region Proposal dan ada Rename Stage. Nah, di sini pada video ini kita akan membahas pendekatan deteksi objek yang disebut dengan two-stage object detection, yaitu deteksi objek dua tahap. Nah, di sini kita akan menelusuri sejarah perkembangannya mulai dari RCNN, yaitu pada tahun 2014 hingga fase RCNN di tahun 2016. Nah, apa sih two-stage object detection itu? Nah, two-stage detection atau two-stage detector ini adalah model deteksi objek yang bekerja dalam dua tahap terpisah, yaitu tahap pertama ada region proposal, yaitu model deteksi objek yang mencari dan mengusulkan area-area yang kemungkinan mengandung objek. Kemudian, tahap yang kedua yaitu ada refinement stage, yaitu memperhalus lokasi yang mengklasifikasi objek di setiap daerah yang diusulkan. Nah, kemudian di sini ada timeline perkembangan modelnya. Nah, berikut ini ialah garis waktu model two-stage object detection yang paling berpengaruh, yaitu pada 2014 ada RCNN, kemudian 2015 ada fast RCNN, kemudian 2016 ada faster RCNN. Nah, kemudian di sini pada tahun 2014 ada RCNN, yaitu yang pertama kali menggabungkan region proposal dan CNN untuk deteksi objek. Nah, kemudian pada tahun 2015 ada fast RCNN, yaitu berbagai komputasi CNN untuk semua region. Yaitu ada share feature map dan Roy polling. Nah, kemudian 2016 ada faster RCNN, yaitu mengganti selective search dengan region proposal network atau RPN yang bisa dilatih. Nah, kemudian lanjut di sini ada RCNN atau region with convolutional neural network. Nah, di sini kita mulai dari RCNN yang diterbitkan pada tahun 2014. Model ini adalah yang pertama kali berhasil menggabungkan region proposal dengan jaringan saraf konvolusional untuk deteksi objek dan mengubah dunia computer vision. Nah, autor utamanya ialah ini, Ross Girshick, Jeff Donahoe, Trevor Darrell, dan Jitendra Malik. Nah, kemudian dia rilis pertama kali pada tahun 2014. Kemudian sebelum RCNN ini, deteksi objek dilakukan dengan sliding window, kotak kecil yang digeser ke seluruh gambar secara manual, dan RCNN menggantinya dengan pendekatan yang jauh lebih cerdas. Pertama kali memperkenalkan pipeline regional proposal CNN feature extraction dan klasifikasi, RCNN menghasilkan sekitar 2000 regional proposal menggunakan selective search, lalu di setiap region diklasifikasikan dengan CNN secara terpisah. Nah, kemudian di sini ada arsitektur RCNN. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada regional proposal menggunakan selective search. Nah, selective search ini adalah algoritma klasik yang menganalisis gambar berdasarkan kemiripan warna dan tekstur untuk mengusulkan area kandidat objek. Nah, di sini gambar dipecah menjadi segmen-segmen kecil berdasarkan kemiripan warna dan tekstur. Seperti pada contoh ini, segmen-segmen yang mirip akan digabungkan secara bertahap berdasarkan kemiripan warna, tekstur, ukuran, atau bentuk. Nah, nanti proses ini akan menghasilkan daftar properset region atau kotak di mana objek kemungkinan berada sekitar 2000 kotak.
Nah, kemudian pada tahap yang kedua, sini ada feature extraction. Nah, di sini setiap region proposal harus diproses oleh CNN. Masalahnya, CNN membutuhkan input dengan ukuran yang sama. Dengan solusinya adalah wrapping. Nah, kemudian pada tahap klasifikasi yang ketiga, ada SVM classifier. Nah, di sini setelah fitur diekstrak, dua model terpisah digunakan untuk prediksi akhir. Nah, di sini SVM classifier berfungsi untuk memprediksi label atau kelas objek, misalnya mobil, orang, atau kucing. Nah, kemudian di sini ada linear regression yang memprediksi koreksi koordinat bounding box agar lebih pas, seperti pada contoh di bawahnya. Nah, kemudian di sini ada fast RCNN. Nah, fast RCNN ini pertama kali diterbitkan setahun setelah RCNN oleh orang yang sama, yaitu Ross Girsik. Nah, nama fast bukan sekedar gimmick, model ini secara dramatis lebih cepat dari pendahulunya dengan satu insight genius. Nah, kemudian di sini ada arsitekturnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana fast RCNN ini bekerja dibandingkan dengan RCNN. Nah, di sini pertama-tama dia akan mencari region proposal menggunakan selective search. Nah, itu masih sama saja dengan RCNN. Nah, selective search ini masih digunakan untuk menghasilkan 2000 regional proposal. Namun bedanya pada fast RCNN ini region proposalnya hanya berupa koordinat, bukan potongan gambar seperti pada RCNN. Nah, kemudian di sini forward fast CNN pada seluruh gambar, bukan per region. Ini adalah perbedaan terpenting. Di RCNN, CNN dijalankan 2000 kali di fast, sedangkan di fast RCNN ini hanya dijalankan 1 kali untuk satu gambar. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke 7.2, yaitu ada eksperimen region proposal. Nah, langsung saja. Di sini sebenarnya bisa menggunakan Google Colab, tapi di sini kita masih menggunakan VS Code. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengecek GPU connected into Colab environment is active. Ini jika menggunakan Google Colab. Nah, kemudian langsung saja kita ke kode yang pertama. Di sini ada import CP2, yaitu dan import NumPy SNP dan import Matplotlib. Nah, ini adalah yang pertama untuk pengolahan citra. Nah, kemudian import NumPy SNP ini memanipulasi array atau matriks. Array itu sama dengan gambar. Nah, kemudian di sini ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini menampilkan gambar import urlib mengambil file dari. Nah, kemudian di sini ada import urlib. Nah, ini fungsinya mengambil file dari internet dengan URL file name yang bernama seperti berikut, yaitu http://github.com/OpenCV dan seterusnya. Dan gambarnya bernama astronaut JPEG. Nah, URL ini adalah alamat gambarnya dan file name adalah nama file lokal saat disimpan. Nah, kemudian di sini ada try urlib URL opener. Nah, ini fungsinya untuk mencoba mendownload, yaitu mendownload gambar dari internet. Kemudian
Di sini ada image CP2AM Red Astronaut JPEG. Ini adalah variabel yang akan membaca gambar dengan nama astronaut JPEG dan akan disimpan ke variabel yang bernama img. Kemudian di sini ada def show image is BGR sama dengan true. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan gambar BGR dari gambar yang sudah disimpan tadi ke dalam variabel image, yaitu astronaut JPEG. Nah, kemudian ini adalah output dari gambar astronaut JPEG-nya yang sudah ditampilkan. Kemudian lanjut. Di sini kita masuk ke implement K-mesh clustering using OpenCV. Nah, di sini ada depth color quantization image K sama dengan 5. Ini adalah fungsi untuk menyederhanakan warna gambar. Dan kemudian K5 ini adalah jumlah cluster warna. Kemudian ada image lab sama dengan CP2 CPT color. Ini fungsinya mengubah warna dari BGR ke lab. Lab lebih baik untuk clustering warna. Kemudian di sini ada pixel values. Nah, ini adalah mengubah gambar menjadi list pixel dari HW3, yaitu jumlah pixelnya 3. Nah, kemudian di sini ada pixel value NP float 32. Ini fungsinya mengubah tipe data ke float karena itu merupakan salah satu syarat K-mesh. Kemudian di sini ada kriteria. Kriteria ini adalah kondisi berhenti K-mesh. Kemudian di sini ada 200, ini adalah maksimal iterasinya dan auto errornya adalah 0,2. Kemudian di sini ada label center. Ini fungsinya untuk melakukan clustering warna dan hasilnya ialah label label untuk cluster tiap pixel, center untuk warna pusat cluster. Nah, kemudian di sini ada centers. Nah, centers NP-UNT8 ini fungsinya untuk mengubah kembali format warna. Kemudian di sini ada quantized image yang berfungsi untuk setiap pixel diganti warna cluster. Kemudian ada quantized image, ini fungsinya untuk mengembalikan ke bentuk gambar asli. Nah, di sini ada return CP2 CPT color, ini fungsinya untuk konversi kembali ke BGR. Hasilnya adalah gambar dengan warna lebih sederhana. Dan di sini ada quantized image. Nah, kemudian di sini gambar yang sudah diubah tadi akan dipanggil, yaitu dengan nama segmented image. Nah, ini adalah hasilnya. Gambar dengan warna yang lebih sederhana. Nah, di sini segmented image ini yaitu fungsinya untuk menjalankan fungsi segmentasi yang sudah dibuat di atas tadi. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada def get bounding box yang berfungsi untuk mencari objek di dalam gambar. Nah, di sini ada gray CP2 CPT color yang berfungsi untuk mengubah gambar ke grayscale. Kemudian ada binary CP2 threshold yang berfungsi untuk mengubah gambar menjadi hitam putih. Output otomatis akan menentukan threshold-nya. Kemudian di sini ada contours yang berfungsi untuk mencari kontur atau bentuk objek. Kemudian di sini ada box. Box ini adalah list untuk menyimpan bounding box. Di sini ada for contour in contours, ini fungsinya untuk loop setiap objek.
Nah, di sini ada X, Y, W, H yang berfungsi untuk mengambil koordinat kotak. Kemudian di sini X, Y adalah posisinya dan WH adalah ukurannya. Kemudian di sini ada if W kali H min size, ini adalah fitur objek kecil. Kemudian di sini ada box append X, Y, W, H, ini adalah menyimpan bounding box. Kemudian ada return box, ini mengembalikan daftar kotak. Kemudian di sini ada boxes get bounding. Nah, ini adalah untuk mengambil bounding box. Kemudian ada print box, itu menampilkan koordinat. Dan ini adalah outputnya dari box tadi. Nah, kemudian lanjut. Di sini kita masuk ke draw bounding box. Yang pertama di sini ada max box sama dengan 100, yaitu membatasi jumlah kotak hanya sampai 100. Kemudian ada image width box, image copy. Ini adalah fungsinya untuk menduplikat gambar asli. Kemudian ada for x, y, w, h yang berfungsi untuk loop setiap bounding box. Kemudian ada cp2 rectangle, image width box. Ini fungsinya untuk menggambar kotak berwarna hijau. Kemudian kotak berwarna hijau dengan ketebalan 2 pixel. Kemudian di sini ada IM show image with box, ini menampilkan hasil akhir dengan bounding box berwarna hijau. Nah, seperti ini outputnya. Kemudian kita masuk ke region proposal network atau RPN. Nah, pada kode ini yang pertama ada import torch. Nah, ini fungsinya adalah untuk deep learning, dan import torch NN as NN ini adalah neural networknya, dan F adalah fungsi tambahan, relu dan lain-lain. Kemudian ada torch vision, ini adalah untuk dataset dan model visionnya. Kemudian ada import transform, yaitu untuk processing gambarnya. Ini ada load read trainit ResNet 34 from torch hook, dimana pada kode pertama ini di sini backbone sama dengan torch.hook ini untuk perintah mengunduh dan membuat model ResNet 34 dari PTorch Hub. ResNet 34 ini adalah jaringan saraf konvolusi atau convolutional neural network yang sudah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar. Dengan menggunakan model pre-trained, kita tidak perlu melatih ulang dari awal sehingga menghemat waktu dan sumber daya komputasinya. Kemudian di sini ada backbone sama dengan nn.sequential. Perintah ini untuk memotong model ResNet 34 sehingga hanya menyisakan lapisan konvolusi atau convolutional layer. Kemudian lapisan paling akhir yaitu average, polling, dan fully connected dihapus karena kita tidak membutuhkan klasifikasi. Yang kita butuhkan hanyalah fitur map, yaitu representasi visual dari gambar dalam bentuk matriks angka. Kemudian di sini ada backbone.eval. Ini perintah ini untuk mengubah mode model menjadi evaluation mode. Ini penting karena lapisan seperti dropout dan bad norm berperilaku sesuai untuk prediksi, bukan untuk pelatihan. Baik, di sini ada import CV2, ini untuk membaca library gambar. Kemudian di sini ada ImagePad. ImagePad ini untuk membaca file gambar dari menggunakan library OpenCV. Gambar disimpan sebagai matriks pixel dengan nilai 0,255. Kemudian di sini ada CV2.cvtcolor.
Ini untuk OpenCV secara default membaca gambar dalam format BGR biru hijau merah, sedangkan PyTorch dan sebagian besar library lain menggunakan RGB. Konversi ini membalik urutan channel warna agar tidak terjadi kesalahan warna. Kemudian selanjutnya ada CV2.resize image WH. Ini untuk mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel. Kemudian ResNet 34 dirancang untuk menerima input dengan ukuran ini. Kemudian selanjutnya ada torch.tensor float permut 2,0,1 unsquency 0. Ini untuk mengubah gambar yang terbentuk height, weight, dan channel menjadi tensor PyTorch dengan format channel height, weight, lalu menambahkan dimensi batch di depan menjadi 1 kali C kali H kali W. Ini adalah format standar yang dibutuhkan oleh model PyTorch. Kemudian ada input tensor garing 255. Di sini untuk normalisasi nilai pixel dari rentan 0 sampai 255 menjadi 0,0 sampai 1,0 agar lebih mudah diproses oleh jaringan saraf. Kemudian transform normalize ini untuk normalisasi lanjutan menggunakan MEAN dan standar deviasi dari dataset ImageNet. Ini penting agar distribusi data input sesuai dengan distribusi data yang digunakan saat pelatihan ResNet 34. Proses ini seperti menyiapkan bahan. Kemudian selanjutnya ada forward pass image tensor to CNN backbone ResNet 34. Di sini ada with torch.null_grade, di mana pada baris ini untuk menonaktifkan perhitungan gradien. Saat kita hanya ingin melakukan prediksi bukan pelatihan, kita tidak membutuhkan gradien ini. Kemudian selanjutnya ada di sini ada fitur _map sama dengan backbone input tensor. Ini baris ini gambar yang sudah diproses dilewatkan melalui backbone ResNet 34 atau tanpa lapisan classifier. Hasilnya adalah fitur map berukuran 1 kali 512 kali 7 kali 7, yang artinya di mana satu gambar 512 channel fitur dengan grid 7 kali 7. Setiap sel dalam grid 7 kali 7 ini mempresentasikan region tertentu dari gambar asli. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas simple RPN head, di mana kode ini ada kelas simple RPN head. Ini adalah kelas PyTorch untuk model neural network. Kemudian nn.module di sini adalah base class semua model di PyTorch, yang artinya kita sedang membuat layer khusus untuk RPN. Kemudian di sini ada dev init di sini in_channel sama dengan 512. Ini adalah jumlah channel dari fitur map atau hasil ResNet 34. Kemudian ada num_anchors sama dengan 9. Ini adalah jumlah anchor box di setiap titik, biasanya kombinasi ukuran dan rasio. Kemudian di sini ada super simple RPN head. Ini untuk memanggil konstruktor parents class, yaitu wajib supaya PyTorch bisa tracking layar. Kemudian di sini ada self.conf. Ini ada input fitur map batch 512 H, W. Ini kenapa
Kemudian di sini ada self.classScore. Ini setiap ancor punya dua kemungkinan, objek dan background. Jadi kalau num underscore apa masuk ke ditang. Baik, di sini pada kode selanjutnya ada kelas simple RPN-Head. Ini artinya kita membuat model neural network bernama RPN-Head digunakan untuk mencari calon lokasi objek pada gambar. Kemudian ini ada def init apa baca init init. Di sini ada kelas simple RPN-Head. Ini kita untuk membuat model neural network bernama RPN-Head digunakan untuk mencari lokasi objek pada gambar. Kemudian di sini ada def init self in channel sama dengan 512, num underscore ancor sama dengan 9. In channel ini jumlah fitur dari ResNet, kemudian num ancors sama dengan 9 ini jumlah kotak ancor di setiap titik. Kemudian selanjutnya ada super simple RPN-Head di sini untuk mengaktifkan fungsi dari ptorch atau nn.module. Kemudian di sini ada self.conf. Ini fungsinya untuk mengelola fitur map dari ResNet dan melihat area sekitar 3x3 karena outputnya tetap ukuran sama karena paddingnya itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya di sini ada self.class_score. Ini untuk menentukan apakah ada objek atau tidak karena di sini num underscore ansor kali 2 karena tiap ancor punya dua kemungkinan yaitu objek dan background. Kemudian di sini ada self.bbox delta sama dengan nn.con 2 dimensi, di mana ini untuk mengatur posisi kotak objek 4 nilai dx, dy. Dx di sini adalah geser horizontal, kemudian dy geser vertikal, kemudian dw di sini ubah lebar, kemudian dh ini untuk ubah tinggi. Kemudian selanjutnya ada self init weight ini untuk memanggil fungsi untuk mengatur nilai awal bobot. Kemudian di sini ada for layer di sini semua layer akan diinisialisasi. Kemudian nn.init normal layer weight std sama dengan 0,01. Ini bobot diisi angka kecil atau diacak. Kemudian di sini ada nn.init.constant layer.bias 0. Ini bias diisi dengan 0. Kemudian di sini fungsi forward atau proses utama ada def forward self x. X ini untuk fitur map dari ResNet. Kemudian x sama dengan f.relu self.conx
Ini adalah fitur diproses dan diaktifkan. Kemudian di sini ada class.score. Ini score apakah objek atau tidak. Kemudian ada bbox.delta sama dengan self.bbox underscore delta x. Ini perbaikan posisi kotak. Kemudian klasifikasinya di sini ada class underscore score, ini untuk mengubah urutan dimensi supaya mudah diproses. Kemudian ada class score sama dengan class score dot view. Ini semua ancor dijadikan list. Tiap ancor punya dua nilai objek atau bukan. Kemudian ada bounding box. Di sini pada bagian ini sama seperti kode yang sebelumnya. Kemudian di sini ada bbox delta sama dot view, bbox delta dot shape 0, min 1, 4. Ini tiap ancor punya 4 nilai, yaitu dx, dy, dw, dan dh. Kemudian return di sini untuk prediksi objek background. Kemudian bbox delta di sini posisi bounding box. Selanjutnya di sini ada initialize RPN head, di mana pada ini RPN underscore head ini baris membuat objek atau instance dari kelas simple RPN head dengan parameter in channel sama dengan 512 sesuai dengan output ResNet 34 yang menghasilkan 512 channel fitur. Kemudian num underscore ancor sama dengan 9. Setiap lokasi di fitur map akan memiliki 9 ancor box yang berbeda ukuran dan rasio aspeknya. Kemudian selanjutnya di sini ada forward pass output fitur map from backbone network to RPN. Di sini fitur map yang dihasilkan ResNet 34 dilewatkan melalui RPN head. Hasilnya itu ada class underscore score. Ini tensor berisi skor ada objek atau tidak. Kemudian untuk setiap ancor di setiap lokasi grid, shape-nya 1,441,2 karena 7 kali 7 grid sama dengan 49. Kemudian lokasi X 9 ancor sama dengan 441 ancor total. Kemudian bbox di sini bbox underscore deltas ini tensor berisi 4 nilai koreksi posisi untuk setiap ancor. Shape-nya 1,441,4. Perintah digunakan untuk memverifikasi bahwa dimensi output sudah sesuai harga. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas simple ancor generator. Kelas ini berfungsi untuk membuat ancor box, kotak-kotak calon lokasi objek yang tersebar merata di atas gambar. Kemudian ini ada kelas simple ancor generator. Kelas ini bertugas membuat ancor box yang tersebar merata di atas gambar. Kemudian ada parameter size dan aspek radius. Size di sini ukuran dasar ancor misalnya 8, misalnya di sini ada 32,64,128. Di sini aspek rationya ada 0,5, 1,0, 2,0. Kemudian ada def generate underscore ancor. Di sini ancor height sama dengan size ini untuk menghitung tinggi ancor. Kemudian di sini ada ancor width size, SQRT aspek ratio untuk menghitung lebar ancor. Kemudian untuk setiap sel grid X, Y
X, Y di sini untuk menghitung koordinat pusat dan piksel gambar asli menggunakan center X sama dengan X plus 0,5 straight. Dari pusat tersebut dihitung sudut kiri atas X min, Y underscore min, dan kanan bawah X max, Y max ancor. Kemudian selanjutnya di sini ada import matplotlib. Ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian ada image width di sini untuk membuat salinan gambar asli supaya gambar asli tidak berubah saat digambar kotak. Kemudian for X0, Y0, X1, Y1 in ancor ini untuk mengambil setiap ancor satu persatu. X0, Y0 di sini adalah titik kiri atas, kemudian X1, Y1 ini titik kanan bawah. Kemudian selanjutnya di sini ada X0, Y0, X1, Y1. Ini karena koordinatnya harus bilangan bulat. Kemudian di sini ada cv2.rectangle. Ini fungsinya untuk menggambar kotak pada gambar. Parameternya itu X0, Y0 titik awal, X1, Y1 titik akhir, 0,255,0 ini warna hijau, kemudian 1 ini ketebalan garis yang dimana setiap ancor digambar sebagai kotak hijau. Kemudian di sini ada plt.imshow. Ini untuk menampilkan gambar yang sudah ada kotak. Kemudian plt.axis off ini menghilangkan sumbu biar bersih. Kemudian plt.show ini menampilkan hasil akhir ke layar. Simple Region Proposal Network, di mana pada sel ini kode ini berfungsi untuk menghasilkan kandidat lokasi objek pada gambar. Prosesnya dimulai dengan membuat ancor box berdasarkan ukuran fitur map. Kemudian model RPN head digunakan untuk memprediksi skor keberadaan objek dan melakukan penyesuaian posisi bounding box. Selanjutnya ancor yang telah diperbaiki akan disaring menggunakan batas skor tertentu untuk memilih kandidat yang berpotensi mengandung objek. Nah, setelah itu dilakukan proses non-maksimum suppression atau NMS untuk menghapus kotak-kotak yang saling tumpang tindih sehingga diperoleh proposal region terbaik. Nah, hasilnya itu dari proses ini adalah kumpulan bounding box yang kemungkinan besar berisi objek dalam gambar. Lalu lanjut, pada sel ini kita akan membangun komponen inti dari arsitektur Faster RCNN, yaitu Region Proposal Network atau RPN, yang mana RPN ini bertugas untuk mengusulkan kandidat area atau proposal di mana kemungkinan besar terdapat objek. Nah, di sini juga terdapat perintah ancor underscore size itu untuk mendefinisikan 3 ukuran ancor box dalam satuan piksel yang mewakili skala objek kecil, sedang, dan besar. Lalu ancor underscore aspek ini mendefinisikan rasio aspek, itu lebar dan tinggi dari ancor. Nilai 0,5 berarti tinggi, 1,0 berarti persegi, 2,0 berarti lebarnya. Nah, kesimpulannya ancor box di sini itu kotak referensi yang dipasang di setiap titik pada fitur map, yang mana RPN akan belajar memprediksi apakah sebuah ancor mengandung objek dan seberapa besar koreksi dari koordinat yang diperlukan atau bounding box regression. Selanjutnya pada sel ini kita digunakan untuk memvisualisasikan 100 proposal teratas yang dihasilkan oleh RPN pada gambar asli menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Nah, proposal dalam kurung 0 ini itu untuk mengambil proposal untuk gambar pertama dari tensor PyTorch, lalu melepasnya dari computation graph dan memindahkannya ke CPU dan mengkonversikannya ke array NumPy. Proposal underscore np 100 ini tujuannya hanya menampilkan 100 proposal teratas dikarenakan RPN menghasilkan ribuan proposal. Nah, proposal akan diurutkan berdasarkan objekness skor tertinggi sehingga 100 proposal pertama yang akan ditampilkan. Pada sel ini merupakan perintah sel
yang mana diawali dengan tanda seru ini, yaitu untuk memanggil NVIDIA System Management Interface. Nah, perintah ini akan menampilkan informasi GPU seperti model GPU, versi drive, lalu penggunaan memori dan temperatur. Lalu pada sel ini itu untuk mengimport library dari OpenCV, Matplotlib, dan transform modul PyTorch untuk processing gambar. Juga nampai library komputasi numerik untuk memanipulasi array multidimensi. Nah, pada sel ini mendefinisikan daftar nama kelas dari dataset Coco, yaitu Common Object in Context, yang digunakan untuk melatih model Faster RCNN yang dipakai. Berikutnya, pada sel ini itu untuk mengunduh gambar contoh dari internet menggunakan modul urllib bawaan dari Python yang akan digunakan sebagai input untuk inferensi model. urllib.request sendiri ini yaitu modul standar dari Python untuk membuat HTTP request yang tidak perlu instalasi tambahan. Nah, lalu pada sel ini itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi utilitas bernama enshow. Pada sel ini itu digunakan untuk menampilkan gambar dengan menggunakan Matplotlib. Nah, di sel berikut ini itu untuk melakukan tahap dari processing gambar, lalu transformasi yang diperlukan untuk mengubah gambar mentah menjadi format yang dapat dipahami oleh model PyTorch. Nah, shape tensor akhir itu 1, 3, H, dan W, di mana 1 sama dengan batch size, lalu 3 sama dengan saluran RGB, dan H sama dengan tinggi gambar, W itu sama dengan lebar gambar, yang mana di sel ini itu digunakan untuk memuat model Faster RCNN versi terbaru yaitu versi 2 dengan backbone ResNet 50 dan fitur Pyramid Network yang sudah dilatih pada dataset Coco. Sel ini itu merupakan inti dari proses deteksi objek, yang mana akan menjalankan model pada gambar input dan memfilter hasilnya berdasarkan confidence threshold. Pada sel terakhir ini itu untuk menampilkan hasil deteksi secara visual dengan menggambar bounding box yang berwarna biru dan label teks yang berwarna hijau di atas gambar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.